Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Lina Octavianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Aldi Utari dan saya Niar Febrina. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami berjudul Uji T 2 sampel independen dan Uji T berpasangan. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari kedua jenis uji T tersebut, syarat penggunaannya, rumus dan langkah perhitungannya, serta ada beberapa studi kasus sebagai contoh penerapan nyata dari kedua metode tersebut. Kami harap materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana uji T digunakan dalam penelitian statistik. Langsung saja kita ke materinya. Uji T merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Terdapat dua jenis uji T yang sering digunakan, yaitu uji T berpasangan dan uji T 2 sampel independen. Uji T berpasangan digunakan ketika dua kelompok data saling berhubungan, misalnya data yang diambil dari responden yang sama sebelum dan sesudah pelakunya. Sedangkan uji T 2 sampel digunakan ketika dua kelompok data bersifat independen dan tidak saling berkaitan, seperti membandingkan rata-rata kinerja antar dua divisi perusahaan yang berbeda. Selanjutnya ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk memahami konsep dasar uji T berpasangan dan uji T 2 sampel. Yang kedua ada untuk mengetahui perbedaan penggunaan antara kedua jenis uji T tersebut. Dan yang ketiga ada untuk menerapkan uji T pada penyelesaian kasus nyata atau studi kasus yang sesuai. Selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama untuk membantu mahasiswa memahami analisis data kuantitatif. Yang kedua berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga ada dapat diterapkan dalam evaluasi program, pelatihan, dan strategi bisnis. Dan yang terakhir ada menjadi bekal penting untuk riset dunia kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami akan membahas pengertian uji T. Uji T adalah metode statistik parametrik untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Cocok digunakan saat jumlah sampel kecil atau di bawah 30 dan data berdistribusi normal. Jenis uji T ada one sample t-test atau uji T 1 sampel. Yang kedua ada paired sample t-test atau uji T berpasangan, dan independent sample t-test atau uji T 2 sampel. Uji T berpasangan atau paired sample t-test digunakan ketika dua pengukuran berasal dari subjek yang sama pada waktu yang berbeda. Contohnya, nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Syaratnya adalah yang pertama, data berskala interval atau rasio dan berdistribusi normal. Yang kedua, sampel berpasangan atau responden yang sama. Rumus uji T berpasangan di sini ada T sama dengan D bar dibagi SD lalu dibagi dengan akar N, atau T sama dengan D bar dikali akar N dibagi SD. Di sini keterangannya adalah D bar adalah rata-rata selisih pasangan data, SD adalah simpangan baku dari selisih, dan N jumlah pasangan data. Di sini ada uji T 2 sampel atau independent sample t-test. Uji T ini membandingkan dua kelompok yang tidak saling berkaitan. Contohnya, membandingkan nilai siswa dari dua kelas berbeda. Syaratnya, kedua kelompok data berdistribusi normal. Yang kedua, data bersifat numerik atau interval atau rasio. Dan yang terakhir ada varians kedua kelompok homogen. Selanjutnya di sini ada rumus T 2 sampel, yaitu T sama dengan rata-rata masing-masing sampel dibagi dengan akar jumlah data dari masing-masing kelompok dikurang 1, lalu dikali varians dari masing-masing kelompok ditambah jumlah data dari masing-masing kelompok dikurang 1 dan dikali varians dari masing-masing kelompok dibagi dengan
jumlah data dari masing-masing kelompok dikurang 2. Lalu aku dikurang jumlah dari masing-masing kelompok ditambah 1 dikurang jumlah masing-masing kelompok. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama itu kelebihannya, yaitu proses perhitungan sederhana. Yang kedua, cocok untuk data jumlah kecil. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ya, selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama, hanya membandingkan 2 kelompok. Dan yang kedua, tidak cocok untuk data nominal atau ordinal. Dan yang ketiga ada harus memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varians. Dan yang terakhir sensitif terhadap outlier. Selanjutnya adalah studi kasus yang pertama, yaitu uji T berpasangan. Contoh soal di sini adalah sebuah perusahaan manufaktur memberikan program pelatihan peningkatan keterampilan kerja kepada 10 orang karyawan di lini produksi. Tujuannya dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karyawan melalui penguasaan teknik kerja yang lebih cepat dan sistematis. Pelatihan berlangsung selama 1 minggu dan difasilitasi langsung oleh tim manajer operasional. Untuk mengetahui sejauh mana pelatihan tersebut berdampak, maka berdampak pada kinerja, dilakukan pengukuran produktivitas karyawan 1 minggu sebelum pelatihan dan 1 minggu setelah pelatihan. Produktivitas diukur berdasarkan jumlah unit kerja yang berhasil diselesaikan oleh masing-masing karyawan per minggu. Satu unit kerja dalam konteks ini merujuk pada satu output produksi, misalnya 1 kemasan barang jadi atau 1 paket kerja. Pengukuran dilakukan oleh supervisor divisi produksi secara objektif. Di sini ada data produktivitas dari 10 karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, di sini hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata produktivitas yang signifikan sebelum dan sesudah pelatihan. Dan hipotesis H1-nya adalah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas yang signifikan sebelum dan sesudah pelatihan. Diketahui alfanya adalah 0,05, n-nya adalah 10, df-nya adalah n kurang 1, yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9, dan t-table-nya adalah 2,262. Di sini yang pertama kita lakukan adalah menghitung rata-rata selisih, yaitu D bar sama dengan sigma D dibagi M sama dengan 46 dibagi 10, hasilnya adalah 4,6. Dan di sini selanjutnya menghitung simpangan baku selisih, SB sama dengan akar sigma DI kuadrat dikurang dengan sigma DI kuadrat dibagi N lalu dibagi dengan N kurang 1. Nah, di sini kita masukkan datanya. Akar 236 dikurang 46 kuadrat dibagi 10 dibagi 10 kurang 1. Lalu hasilnya adalah akar 236 dikurang 211,6 dibagi 9. Lalu akar 24,4 dibagi 9, yang hasilnya adalah akar 2,7111, atau kita bulatkan dari akar tersebut adalah 1,647. Nah, lalu kita menghitung T-hitungnya. T-hitungnya adalah dengan rumus T sama dengan D bar dibagi SD dibagi akar N sama dengan 4,6 dibagi 1,647 dibagi akar 10 sama dengan 4,6 dibagi 0,521, dan hasilnya adalah 8,83. Dan dari studi kasus 1 adalah jadi kita ketahui bahwa T-hitungnya adalah 8,83 dan T-tabelnya adalah 2,262. Karena T-hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ada studi kasus 2 tentang uji T berpasangan. Contohnya, seorang guru matematika di salah satu sekolah menengah pertama atau SMP ingin mengetahui efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selama ini proses belajar mengajar
dinominasi oleh metode ceramah, dan guru merasa perlu mencoba pendekatan baru yang lebih interaktif dan mendorong partisipasi aktif siswa. Sebagai uji coba, guru menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek kepada 8 orang siswa kelas 9. Untuk mengetahui dampaknya, dilakukan pengukuran terhadap nilai ulangan harian matematika siswa sebelum dan sesudah metode tersebut diterapkan. Nilai ulangan dinilai dalam skala 0 sampai 100 dan terdiri dari soal-soal pemahaman konsep dan penerapan materi. Pengukuran dilakukan dalam rentang waktu 2 minggu, di mana ulangan pertama dilakukan sebelum metode diterapkan dan ulangan kedua dilakukan setelah siswa menyelesaikan satu proyek kelompok sederhana. Data ini kemudian dianalisis menggunakan uji T berpasangan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Di sini ada data nilai ulangan harian matematika dari 8 siswa tersebut sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Nilai dinyatakan dalam skala 0 sampai 100 dan diambil dari ulangan dengan tingkat kesulitan yang setara. Selanjutnya, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ulangan yang signifikan sebelum dan sesudah perlakuan, dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata nilai ulangan yang signifikan sebelum dan sesudah perlakuan. Di sini diketahui alpha sama dengan 0,05, n-nya 8, df-nya n dikurang 1, 8 dikurang 1 sama dengan 7, dan tdf, a sama dengan 2,365. Kita akan menghitung rata-rata selisihnya, yaitu d bar sama dengan sigma d dikurang n dibagi n sama dengan 33 dibagi 8, hasilnya 4,125. Selanjutnya kita akan menghitung sepangan baku selisih. SD sama dengan akar sigma d pangkat 2 dikurang sigma d pangkat 2 dikurang n, lalu dibagi n dikurang 1. Lalu kita akan memasukkan angkanya, yaitu akar 141 dikurang 33 akar pangkat 2 dibagi 8 lalu dibagi 7 sama dengan akar 141 dikurang 136,125 dibagi 7, yang hasilnya akar 4,875 dibagi 7, yaitu akar 0,6964, hasilnya dibulatkan menjadi 0,8345. Selanjutnya kita akan menghitung T hitungnya. T sama dengan D bar dibagi SD dibagi akar N. 4,125 dibagi 0,8347 dibagi akar 8, yaitu 4,125 dibagi 0,2951 dan hasilnya 13,98. Kesimpulannya, jadi diketahui bahwa T hitungnya yaitu 13,98 dan T tabelnya 2,365 dengan DF 7 dan alpha 0,05. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini adalah studi kasus ketiga untuk uji T berpasangan. Seorang kepala sekolah ingin mengetahui apakah program belajar tambahan yang diadakan pada sore hari mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Program ini diikuti oleh 10 orang siswa secara rutin selama 2 minggu. Untuk melihat efektivitasnya, dilakukan pengukuran terhadap nilai ulangan matematika sebelum dan sesudah program berlangsung. Karena data berasal dari kelompok yang sama atau siswa yang sama, maka digunakan uji T berpasangan untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai yang signifikan sebelum dan sesudah mengikuti program. Namun, dalam kasus ini diasumsikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari program belajar tambahan. Di sini adalah data nilai siswa sebelum dan sesudah mengikuti program belajar tambahan.
Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan, dan hipotesis satunya adalah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Diketahui alfanya adalah 0,05, n-nya adalah 8, df-nya sama dengan n kurang 1, yaitu 10 kurang 1 hasilnya 9. Di tabelnya adalah dengan alfa 0,05 dan df-nya adalah 9, maka nilainya adalah 2,262. Di sini kita hitung rata-rata selisih. D bar sama dengan 5 dibagi 10 adalah 0,5, dan SD-nya atau simpangan baku selisihnya adalah akar 7 dikurang 5 pangkat 2 dibagi 10 lalu dibagi 9 sama dengan akar 7 dikurang 25 per 10 dibagi 9 sama dengan akar 7 dikurang 2,5 dibagi 9 sama dengan akar 4,5 per 9 sama dengan akar 0,5 yang hasilnya dibulatkan adalah 0,707. Nah, lalu kita hitung T sama dengan D bar dibagi SD per akar N. Nah, di sini D barnya adalah 0,5 dibagi 0,707 dibagi akar 10. 0,5 dibagi 0,707 dan dibagi hasil dari akar 10 adalah 3,162, maka hasilnya adalah 0,5 dibagi 0,224 yang kita bulatkan hasilnya 2,23. Kesimpulan dari studi kasus ketiga ini adalah diketahui bahwa T hitung adalah 2,23 dan T table adalah 2,262 dengan DF 9 dan alfanya 0,05. Karena T hitung lebih besar dari T table, maka 0 diterima dan K1 ditolak. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama dari uji T 2 sampel independen. Contoh soalnya, ada stres kerja merupakan salah satu faktor penting yang mengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, tingkat stres dapat bervariasi antar divisi karena perbedaan jenis pekerjaan, tekanan target, dan pola komunikasi. Manajemen perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat stres kerja antara karyawan divisi pemasaran dan divisi operasional. Divisi pemasaran lebih sering berinteraksi dengan klien eksternal, menghadapi tuntutan pencapaian target penjualan dan bekerja dalam ritme yang fleksibel namun cepat. Sementara itu, divisi operasional bekerja dalam sistem yang lebih terstruktur dan berfokus pada proses internal untuk mengetahui apakah kondisi kerja tersebut berdampak pada tingkat stres. Masing-masing divisi dilakukan pengukuran terdapat 10 orang karyawan dari masing-masing divisi secara acak. Pengukuran tingkat stres dilakukan dengan menggunakan skala stres 0,0 sampai 100 berdasarkan kuesioner yang telah diuji validitasnya. Nilai yang diperoleh dianalisis menggunakan uji T 2 sampel independen karena data berasal dari 2 kelompok yang tidak saling berkaitan. Hasil pengujian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam menyusun kebijakan kesejahteraan karyawan yang lebih tepat sasarannya. Di sini ada penyajian datanya dari divisi pemasaran dan divisi operasional. Selanjutnya, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan rata-rata stres antara dua divisi, dan hipotesis satunya terdapat perbedaan rata-rata stres antara dua divisi dan menghitung nilai rata-rata X1 dan X2 nya. Sigma N1 sama dengan banyaknya karyawan pada divisi pemasaran, yaitu sigma X1 sama dengan 781, N1 sama dengan 10, X1 sama dengan 781 dibagi 10 yang hasilnya 78,1, dan N2 nya banyaknya karyawan pada divisi operasional, yaitu sigma X2 sama dengan 685 dan N2 nya 10. Jadi
685 dibagi 10 jadi hasilnya 68,5. Lalu dimasukkan ke tabel bangku. Lalu diketahui alfa sama dengan 0,05. Lalu alfa dibagi 2 jadi 0,0025. df sama dengan n pangkat 1 ditambah n pangkat 2 dikurang 2, dan hasilnya 10 ditambah 10 dikurang 2 jadi 18. T dengan df 18 dan alfa 0,05 dan alfa dibagi 2 sama dengan 0,025, maka T tabel dan T df, A sama dengan 2,101. Lalu kita akan menghitung varian masing-masing kelompoknya. Kita akan menghitung dulu dari divisi pemasaran. S1 sama dengan sigma X dikurang X, X1 dikurang X2 dibagi N dikurang 1, yaitu 32,90 dibagi 10 dikurang 1, yaitu 32,90 dibagi 9, yang hasilnya 3,66. Dan divisi operasional ada S pangkat 2, yaitu sigma X1 dikurang sigma X2 dibagi N dikurang 1 sama dengan 22,50 dibagi 10 dikurang 1 sama dengan 22,50 dibagi 9, yaitu hasilnya 2,5. Lalu akan menghitung T hitung, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 akar 2 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 dan dikali 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 78,1 dikurang 68,5 dibagi akar 10 dikurang 1 dikali 3,66 ditambah 10 dikurang 1 dan dikali 2,5 dibagi 10 tambah 10 dikurang 2 dikali 1 dibagi 10 ditambah 1 dibagi 10. Lalu hasilnya menjadi 9,6 dibagi akar 9 kali 3,66 ditambah 9,2,5 dibagi 18 dan dikali 0,1 ditambah 0,1. Lalu hasilnya 96 sama dengan akar dibagi akar 3,08 dikali 02 sama dengan 9,6 dibagi akar 0,616, yaitu hasilnya 9,6 dibagi 0,785 dan hasilnya yaitu 12,23. Kesimpulannya, jadi diketahui bahwa T hitung sama dengan 12,23, T tabelnya 2,101. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, studi kasus 2 dari uji T 2 sampel independen. Di sini kebugaran fisik merupakan indikator penting dalam menjaga kesehatan dan performa tubuh seseorang. Salah satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi efektivitas latihan adalah waktu pelaksanaannya. Sebagian orang merasa lebih bertenaga saat berolahraga di pagi hari, sementara yang lain memilih berolahraga di sore hari karena merasa lebih nyaman dan rileks. Namun, apakah waktu latihan benar-benar mempengaruhi tingkat kebugaran secara nyata? Sebuah pusat kebugaran ingin menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran antara peserta yang berlatih di pagi hari dan mereka yang berlatih di sore hari. Untuk itu, dilakukan pengukuran terhadap dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang peserta dengan jadwal latihan berbeda. Pengukuran
kebugaran dilakukan setelah program latihan selama 1 bulan menggunakan skor kebugaran standar dengan rentang 0 sampai 100. Karena data berasal dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berkaitan, maka metode yang digunakan untuk analisis adalah uji T2 sampel independen. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program latihan yang lebih efektif. Di sini adalah penyajian data dari skor kebugaran pagi hari dan skor kebugaran sore hari. Di sini hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kebugaran, dan hipotesis satunya adalah terdapat perbedaan rata-rata tingkat kebugaran. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung nilai rata-rata atau X1. M1-nya adalah banyaknya peserta kelompok latihan pagi. Sigma X1 sama dengan 751 dan N1-nya adalah 10. X bar satunya sama dengan 751 dibagi 10, hasilnya adalah 75,1. N2 banyaknya peserta kelompok latihan sore. Sigma X2 sama dengan 759 dan N2-nya adalah 10. Maka X bar 2-nya adalah 759 dibagi 10, hasilnya 75,9. Lalu kita masukkan datanya ke tabel bantu. Lalu diketahui alfanya adalah 0,05, lalu alfanya dibagi 2 sama dengan 0,025. DF-nya sama dengan S1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 10 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 18. Terkait dengan DF sama dengan 18 dan alfa 0,05, lalu alfanya kita bagi 2, 0,25, maka T-tabelnya adalah 2,101. Lalu kita menghitung varians masing-masing kelompok. Yang pertama varians kelompok pagi. S1 sama dengan sigma X dikurang X bar dibagi N dikurang 1 sama dengan 12,90 dibagi 10 kurang 1 sama dengan 12,90 dibagi 9, kita bulatkan hasilnya 1,43. Lalu adalah varians kelompok sore. S2 sama dengan sigma X dikurang X bar sama dengan dibagi N kurang 1 sama dengan 13,90 dibagi 10 kurang 1 sama dengan 13,90 dibagi 9, hasilnya kita bulatkan menjadi 1,54. Nah, di sini kita menghitung dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar N1 dikurang 1 dikali dengan S1 kuadrat dibagi ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat lalu dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 lalu dikalikan dengan N per N1 ditambah N per N2. Kita masukkan angkanya, D sama dengan 75,1 dikurang 75,9 dibagi dengan akar 10 kurang 1 dikali 1,43 ditambah 10 kurang 1 dikali 1,54 lalu dibagi 10 tambah 10 dikurang 2 lalu dikali dengan 1 per 10 ditambah 1 per 10. Lalu hasilnya adalah 0,8 dibagi akar 9 dikali 1,43 ditambah 9 dikali 1,54 dibagi 18 lalu dikali 0,1 ditambah 0,1. Hasilnya adalah min 0,8 dibagi akar 12,87 ditambah 13,86 dibagi 18 lalu dikali 0,2. Kita sama dengan min 0,8 dibagi akar 1,43 dikali 0,2 sama dengan min 0,8 dibagi akar 0,296, hasilnya kita bulatkan min 0,8 dibagi 0,544. Lalu hasil penghitungnya adalah 1,47. Dari kesimpulan studi kasus 2 uji T2 sampel independen adalah jadi diketahui bahwa T hitung sama dengan 1,47 dan T tabelnya adalah 2,101. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Terima kasih. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu uji T merupakan metode statistik yang efektif untuk menguji perbedaan rata-rata, baik untuk data berpasangan maupun independen. Dan yang kedua ada bermanfaat secara teoritis dan praktis, terutama dalam konteks manajerial
dan penelitian terapan. Yang ketiga ada uji T berpasangan menunjukkan bahwa intervensi bisa berdampak nyata, namun tidak selalu signifikan. Yang keempat ada uji T dua sampel independen menunjukkan bahwa tidak semua perbedaan antar kelompok signifikan. Konteks sangat mempengaruhi interpretasi hasil. Dan yang terakhir ada penting untuk memperhatikan konteks, asumsi, statistik, dan proses pengumpulan data agar hasil mencerminkan kondisi sebenarnya. Sarannya adalah mahasiswa perlu memahami konsep dan logika uji T, bukan hanya rumus agar siap menghadapi data nyata. Lalu periksa asumsi dasar atau distribusi normal dan homogenitas varians sebelum melakukan uji T untuk hasil yang akurat. Lalu hasil statistik harus didukung konteks, logika, manajerial, dan faktor non-statistik lainnya. Uji T sebaiknya dimanfaatkan secara bijak, tidak hanya untuk tugas akademik, tetapi juga dalam evaluasi kebijakan dan strategi berbasis data. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.